Ketika semua orang membicarakan kegemilangan penampilan seorang Martin Fest, Radna Oratmangun, dan juga seorang Bang Jai, saya tidak lupa untuk mengajak membahas dan begitu terkesan dengan penampilan si bocil satu ini. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Teman-teman semua, tentu saya yakin teman-teman juga setuju kalau kita tidak boleh melupakan seorang Kelvin Verdong di penampilan saat timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Sebelum saya lanjut, saya terlebih dahulu mendoakan mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, Kelvin Verdong memang mungkin ada juga sebagian netizen yang menganggap semalam itu melakukan kesalahan. Karena memang gol yang berawal dari tendangan jarak jauh pemain Arab Saudi ini mengenai Kelvin Verdong sehingga berbalik dan berbelok dan masuk ke gawang Martin Fest. Tapi jika seandainya kita benar-benar menilai dengan mata yang terbuka, secara keseluruhan, Kelvin Verdong ini tampil sangat bagus. Dia mencatatkan intercept yang sangat luar biasa, passing-passing akurat tertinggi adalah Kelvin Verdong juga secara statistik. Dan kalau dilihat benar-benar mirip sih sama pemain MU Lisandro Martinez. Kecil-kecil tapi cabai rawit banget. Sprintnya kenceng, bahkan tidak jarang beberapa kali serangan balik cepat dari Arab Saudi itu berhasil dipotong di adu sprint dengan Kelvin Verdong. Interceptnya ketika jauh di belakang pemain Arab Saudi bisa cepat-cepat ada di depan menutup gitu kan. Kuat juga walaupun kecil tapi tidak takut untuk bersaing gitu kan. Bahkan saya juga sebenarnya agak terkejut ketika melihat kenapa Kelvin Verdong malah disimpan sebagai center back di 3 center back ya. Saya awalnya mengira kalau center back itu akan Sandy Walsh, Jai Ijes, dan juga Rizky Ridho. Tapi tiba-tiba Coach Sinteyong menyimpan Sandy Walsh, Jai Ijes, dan juga Kelvin Verdong, sementara Nathan di posisi back kiri. Itu saya agak terkejut. Terkejutnya kenapa? Karena mungkin Kelvin Verdong ini memiliki perawakan yang kecil, sementara Arab Saudi memiliki perawakan yang sangat tinggi-tinggi. Jadi mungkin wajar kalau seandainya saya memiliki pemikiran, duh kalau duel bola-bola atas ini berbahaya ya. Tapi saya juga mengingat kalau Kelvin Verdong sangat sekali sering bermain sebagai seorang center back di klubnya. Bahkan beberapa kali masuk Team of the Week juga, mendapatkan nilai dengan rating yang tinggi juga sebagai seorang center back. Yang itu artinya kalau Kelvin Verdong ini walaupun kecil tidak ada masalah bermain di posisi apapun termasuk center back. Bahkan jika kita seandainya ingin berkaca kepada Lisandro Martinez pun, kan Lisandro Martinez kecil sekali ya. Bahkan ada beberapa pengamat sepak bola yang mengatakan Lisandro Martinez hanya akan jadi bulan-bulanan katanya bermain di Liga Inggris, karena sampai detik ini pun waktu itu ya sebelum Lisandro Martinez datang ke MU tidak ada katanya sejarah center back di Premier League itu kecil. Tapi ternyata Lisandro Martinez bisa membuktikan bahwa dia bisa menjadi benteng kokoh walaupun kecil di lini pertahanan, dan itulah yang sekarang dirasakan oleh seorang Kelvin Verdong. Dan saya rasa sih kalau nantinya timnas Indonesia udah dengan skuad yang tebal gitu kan, ditambah sekarang masuknya Messi Legal juga, ditambah nanti udah adanya Jordi Amat dan Justin Hubner juga, bahkan tidak kita lupakan kalau seandainya Elkan comeback ke timnas juga, Kelvin Verdong pasti akan kembali dimainkan di center back, di wingback gitu kan, di back kiri, karena memang Verdong ini memiliki kecepatan, bagaimana dia juga memiliki sebuah daya tarung yang kuat dan memiliki skill yang cukup mumpuni, tendangan yang kuat juga gitu kan. Jadi memang cocok juga sebenarnya jika disimpan sebagai back kiri, dan sering juga memang bermain sebagai back kiri di klubnya. Tapi intinya berarti Kelvin Verdong ini memiliki kualitas untuk bisa bermain di wingback dan juga center back sementara ini gitu kan. Dan ini tentu satu hal yang baik bagi timnas Indonesia, karena bagi saya timnas Indonesia pasti Coach Sinteyong juga sangat senang memiliki pemain-pemain yang bisa bermain free roll sama baiknya, bisa bermain di tengah, sama halnya seperti Nathan, jago juga, bagus juga kualitasnya ketika bermain di tengah. Bahkan Justin Hubner juga pernah ditempatkan sebagai gelandang, bagus juga gitu kan kualitasnya. Nah,
Jadi saya rasa sih teman-teman semua pasti melihat bagaimana kualitas seorang Kelvin Verdong semalam ya. Walaupun melakukan kesalahan, bagi saya kesalahan itu yang pertama tidak disengaja, yang jelas itu tidak disengaja karena memang bola begitu deras datangnya ke badan Kelvin Verdong dan Kelvin Verdong tidak bisa mengendalikan itu gitu kan. Dan bagi saya jika itu dianggap sebuah kesalahan, cukup ketutup dengan permainannya yang sangat luar biasa Kelvin Verdong ini. Tidak jarang Kelvin Verdong melakukan tusukan-tusukan yang akhirnya bisa membuat serangan-serangan cepat dari Arab ini terhenti gitu kan. Kita tahu beberapa kali Arab melakukan serangan-serangan balik yang cepat dan terlihat Kelvin Verdong selalu cepat ada di kiri, cepat ada di kanan, cepat ada di depan, cepat ada di tengah gitu kan untuk memotong serangan-serangan dari Arab Saudi ini. Dan tentu saya sangat berharap Kelvin Verdong bisa terus berkembang, bisa terus lebih baik dan bisa terus menunjukkan kualitasnya. Apalagi kita akan menghadapi Australia ke depan, Jepang, Arab termasuk Arab juga ya, Cina dan juga Bahrain gitu kan. Mudah-mudahan Kelvin bisa terus perform, dan Kelvin ini memang tipe pemain yang tidak terlalu banyak munyamenye ya. Dia jarang sekali bermain media sosial, dia kelihatan pendiam banget, tapi omongannya itu diperlihatkan di atas lapangan dengan kualitas dan kontribusi yang sangat penuh, yang sangat luar biasa bagi timnas Indonesia. Tentu Kelvin Verdong ini adalah pemain yang sebenarnya dari dulu udah sangat diidam-idamkan. Kita tahu ketika proses di mana timnas Indonesia akhirnya lolos ke round ketiga, Coach Sintayong melakukan semacam safari lah gitu kan di Eropa, khususnya mungkin Belanda, untuk mencari pemain-pemain yang memiliki kualitas dan bisa memiliki kontribusi yang lebih terhadap timnas Indonesia. Dan salah satunya akhirnya Verdong lah yang didapat. Dan waktu itu sempat agak sedikit banyak perbincangan gitu kan, karena kita udah memiliki 3 center back yang dianggap mumpuni, yaitu Shane Fatinama, Nathan Choaon, dan juga seorang Pratama Arhan gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, Pratama Arhan mungkin jarang mendapatkan menit bermain di klubnya, entah itu ketika masih di Jepang atau juga di Suwon. Shane Fatinama juga bisa dibilang inti tapi masih struggle bersama klubnya sekarang. Ditambah Nathan Choaon bisa bermain dan bisa dibilang lebih baik bermain di tengah kalau di timnas Indonesia ya. Kalau di Swansea tetap bermain sebagai back sayap. Untuk di timnas Indonesia memang lebih sempurna dan lebih berkontribusi ketika Nathan Choaon ini bermain sebagai seorang gelandang gitu kan. Akhirnya masuknya Kelvin ini menjawab atas praduga-praduga yang mungkin tersirat di netizen tentang yang ngapain banyak-banyak pemain sayap, toh kita udah punya Shane, Pratama dan juga Nathan. Ternyata Verdong benar-benar menjadi jawaban, begitu bagus penampilannya, begitu hebat kualitasnya, sehingga Verdong sekarang tidak tergantikan, sementara Shane, Nathan dan juga Arhan menjadi pemain yang ya bisa dibilang pelapis bagi seorang Verdong. Ditambah Kelvin ini bisa bermain juga sebagai center back sama bagusnya. Nah, mungkin pembahasannya segitu dulu lah untuk teman-teman semua tentang Kelvin Verdong ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada hal yang sangat lebih bagus lah gitu untuk timnas Indonesia. Assalamualaikum.